Oke teman-teman, di video kita kali ini kita akan perkenalkan ada salah satu video kita. Ini kita nggak bahas produk ya, tapi kita akan bahas tentang tips tentang toko. Jadi kita nanti ada hashtagnya tips toko ya untuk video-video seperti ini. Selanjutnya akan ada hashtagnya tips toko. Jadi apa sih video ini? Video ini tuh akan menjelaskan tips-tips bagi teman-teman khususnya yang punya toko pakan ternak di rumah. Jadi ada tips-tips dari kita yang mungkin ini bisa berguna buat teman-teman, buat rekan-rekan semua ya. Jadi ini nanti akan saya upload, ada beberapa hal yang mungkin akan saya sharingkan, apa yang sudah kita lakukan di toko kita dan mungkin ini bisa diaplikasikan di tokonya rekan-rekan yang menjual pakan ternak. Begitu. Untuk video kita kali ini kita akan bahas mengenai rak dan etalase. Jadi bisa dilihat ya, itu ada rak, ada etalase, lalu ada untuk ram yang ram dinding untuk kita nyantolkan produk-produk yang kita jual. Jadi apa sih kelebihan etalase, apa sih kelebihan rak, kenapa kita harus pakai rak di hari ini ya, terutama kalau dulu kan kalau toko itu cenderung identiknya etalase yang berjejer dan ada produk-produk di dalamnya. Tapi di hari ini kita sudah menemui toko-toko retail itu yang pakai rak. Jadi kenapa sih kita harus pakai rak dan kenapa kita juga masih butuh etalase? Oke, itu nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ya, ini di samping saya sudah ada rak ya, yang kita pakai buat display barang-barang yang kita jual di toko kita. Jadi bagaimana sih, kenapa sih atau bagaimana sih kita mendisplay produk di rak kita itu? Jadi seperti ini teman-teman, jadi bisa dilihat kita menata atau mendisplay produk-produk kita itu jadi lebih mudah ya untuk dipilih sama pembeli. Pembeli bisa memegang sendiri, bisa membaca sendiri. Seumpama mereka mau mengambil atau melihat seperti ini juga lebih leluasa. Dan kita bisa mendisplay banyak barang di sini. Jadi yang pasti itu memudahkan kita sebagai penjual tidak perlu terlalu melayani pembeli. Jadi pembeli dengan mudahnya mereka bisa berkeliling, melihat-lihat sendiri, memegang sendiri, membaca sendiri, dan kita itu mengurangi pekerjaan kita lah, itu meringankan sedikit pekerjaan kita, gitu ya. Bisa dilihat seperti ini, mungkin kita bisa sambil jalan ya untuk berkeliling. Jadi untuk raknya seperti ini, kita tata, bisa ikuti saya nih. Di sini seperti ini kita tata. Yang pasti kita natanya harus rapi ya. Untuk penataan itu jangan sampai berantakan. Kita harus rapi, harus tata sebaik mungkin. Ya ini untuk rak seperti ini teman-teman. Lalu kita sampaikan ya mungkin yang kita alami di sini tuh apa yang kita rasakan ketika kita toko sudah pakai rak itu, apa sih kelebihan, apa sih kekurangannya, apa yang menjadi kendala kita, apa yang menjadi kelebihan kita. Kalau kelebihan mungkin tadi saya udah bilang, tapi apa yang menjadi kekurangannya? Ya ini mungkin beberapa hal yang menjadi kekurangan kita pakai rak itu yang pasti satu, mudah berantakan. Karena pembeli mungkin kan dia lihat, pegang, ambil produk dan mengembalikannya nggak seperti semula. Jadi kita ya harus rutin untuk merapikan lah. Mungkin sering berantakan, makanya kita harus sering merapikan. Lalu yang kedua apa? Berdebu. Jadi karena tidak dibandingkan dengan etalase yang produk kita berada di dalam kaca, di dalam lemari kaca. Kalau di rak itu kan dia terbuka. Jadi untuk debunya itu gampang banget nempel. Kalau produk kita itu produk yang lakunya cepet sih nggak masalah ya. Sebelum debunya nempel dia udah laku duluan. Tapi kadang-kadang untuk produk yang lakunya tidak terlalu cepat itu mungkin sering berdebu dan kita harus rutin untuk mengelap atau ya membersihkan debunya lah. Seperti itu. Oke, kalau tentang rak yang tadi ya sudah saya jelaskan dan sekarang kita jelaskan tentang etalasenya. Kenapa sih kita masih pakai etalase yang notabene kan kita sudah pakai rak nih.
kenapa kok nggak rak semua gitu, kenapa kita masih pakai, tetap mempertahankan kita pakai etalase. Jadi oke, kita jelaskan ya teman-teman, kenapa kita itu masih pakai etalase. Yang satu pasti karena kita butuh untuk display barang-barang yang mungkin kecil, seperti ini kan ada barang-barang yang kecil itu, dan mungkin juga untuk perputarannya juga barang ini tidak terlalu cepat. Jadi kalau ditaruh di rak nanti dia akan rawan berdebu, dan karena barangnya kecil menghilangkan debu itu nggak gampang. Jadi gitu ya rekan-rekan. Jadi kenapa kita masih pakai rak, karena ada barang-barang kecil yang mungkin perputarannya juga lama, biar itu nggak mudah berdebu. Karena kalau berdebu kita taruh di rak dan berdebu, untuk menghilangkan debunya itu kita juga lumayan kerepotan. Jadi kita taruhnya di dalam etalase. Satu itu, yang kedua ada beberapa produk itu biasanya vaksin, lalu obat injek yang mungkin harganya mahal ya, yang satu botol harganya 200.000, ada yang 300.000. Itu kita simpannya di etalase. Satu ya mungkin karena harganya mahal, kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Satu, seperti kalau rusak, beberapa kemasannya itu botol yang itu bisa pecah. Jadi karena rawan pecah, kita taruhnya di etalase aja. Kalau ada yang mau beli, ada orang cari, baru kita turunkan, baru kita tunjukkan ke pembelinya. Jadi gitu ya, kita meminimalisir barang kita rusak atau pecah. Ada dua hal tadi. Lalu apa sih kelebihannya? Udah itu tadi. Kalau kekurangannya apa? Selama kita pakai etalase itu kekurangannya apa? Satu, etalase itu yang pasti barangnya kan kaca dan berat. Jadi setiap kita untuk ngeset tempatnya, atau kita mau taruh di mana nih letak etalasenya, itu cukup effort juga karena lemarinya berat. Satu berat, yang kedua yaitu tadi, kalau rak kita mengurangi pekerjaan untuk melayani pembeli bisa memilih sendiri, bisa memegang produknya sendiri. Kalau kita pakai etalase ya kita harus pekerjaannya nambah ya. Jadi untuk melayani pembelinya kita harus mengambilkan, harus menunjukkan, mungkin ada beberapa pilihan produk ya kita harus ngeluarin semua, nunjukkan semua, jelasin satu persatu, mungkin seperti itu. Ya gitu ya. Dan lagi untuk harga, rak dan etalase itu rata-rata memang harganya lebih mahal etalase. Gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya. Tadi rak seperti itu, dan yang sekarang etalase seperti ini. Oke, jadi gitu ya. Di video kita kali ini saya bahas tentang kelebihan rak dan etalase yang kita pakai di toko pakan ternak kita. Semoga video ini bisa memberi manfaat dan menginspirasi rekan-rekan semua, khususnya rekan-rekan yang punya toko pakan ya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Apabila suka dengan video ini silahkan like video ini, dan apabila tidak suka silahkan dislike. Jangan lupa subscribe ke channel Saraswibowo Channel. Terima kasih sudah menonton.